Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kita akan melanjutkan perkuliahan pengantar komunikasi. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai komunikasi tertulis atau tulisan. Kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi lisan, yang mana keterampilan utama yang harus dikuasai adalah keterampilan berbicara dan mendengarkan. Ya, konteksnya baik dalam komunikasi antar persona, kelompok, publik, sampai media massa pun tentu komunikasi lisan menjadi yang utama untuk dilakukan. Pengertiannya terlebih dahulu bisa kalian baca juga. Di sini disebutkan bahwa komunikasi lisan merupakan tentu adalah suatu proses penyampaian pesan. Ya, yang khas di sini adalah dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima. Jadi tidak ditulis, tapi langsung dikeluarkan dari mulut dengan alat indera yaitu mulut, kata-kata, simbol, bahasa untuk menyampaikan pesan. Dapat langsung tatap muka ataupun melalui media. Kalau konteksnya komunikasi antar persona, yang paling umum digunakan yaitu teknologi telepon, video call, ya, dengan bantuan media. Namun dasarnya adalah merupakan proses penyampaian pesan. Keterampilan dasar yang harus dimiliki dari seorang komunikator yang baik maupun seorang komunikan yaitu berbicara dan mendengarkan. Yang akan dibahas pertama yaitu jenisnya. Jenis-jenis berbicara efektif ada beberapa pengkategorian. Yang pertama adalah berdasarkan situasinya seperti apa. Dibagi dua, informal dan formal. Kalian juga mungkin sudah familiar. Kalau informal tentu ini konteksnya itu adalah lebih santai, ya. Lebih contohnya percakapan dengan teman misalkan. Kemudian saat bertelepon konteksnya komunikasi antar persona, ya. Itu juga menggunakan verbal yang informal. Yang perlu diperhatikan itu adalah verbal dan non-verbal kita. Kalau konteksnya kita asumsikan tatap muka, artinya saat informal, yang pertama verbal. Bahasa yang kita gunakan, berarti kita bisa leluasa menggunakan bahasa sehari-hari, sapaan yang lebih akrab, ya, karena situasinya memang informal. Secara non-verbal pun mungkin, baik secara gestur, kita bisa lebih rileks, ya, lebih tidak harus terlalu mengontrol apa yang kita lakukan, ya, karena konteksnya informal. Kalau formal, situasinya di sini misalkan contohnya saat ceramah, pidato, tentu baik verbal maupun non-verbal perlu diperhatikan. Non-verbal terutama kita tidak bisa lagi postur tubuh misalkan karena kita sebagai pembicara di depan banyak orang tentu harus disesuaikan. Ya, verbal saat interview misalkan kita tahu konteksnya ini adalah formal, seleksi, interview pekerjaan, sehingga kita pun tidak bisa menggunakan bahasa yang bahasa gaul misalkan, ya, tapi lebih kepada formal. Pengkategorian selanjutnya berdasarkan tujuan. Ini relevan dengan tujuan komunikasi kurang lebih, bahwa kita menyampaikan pesan melalui berbicara ini tujuannya untuk apa gitu, ya. Apakah hanya untuk menghibur, menginformasikan, menstimulasi, persuasi atau meyakinkan, atau sampai menggerakkan. Kemudian berdasarkan jumlah penyimak, bisa antar pribadi atau antar persona, ya, itu bicara biasa istilahnya 4 mata, ya, sehingga kita juga bisa menyesuaikan efektifnya seperti apa. Kalau memang kita dengan orang tersebut tadi situasinya informal, dengan teman sahabat sendiri, tentu kalian pun bisa menyesuaikan bagaimana berbicara yang efektif. Sebaliknya, kalau tatap muka tapi misalkan dengan dosen saat ujian, artinya kalian pun menyesuaikan bahasanya, jawaban kalian dengan memilih bahasa-bahasa yang formal. Berbicara dalam kelompok kecil, dalam kelompok besar maupun massa. Ini relevan dengan konteks komunikasi berdasarkan individu, antar pribadi, kelompok, publik, sampai massa. Kemudian berdasarkan peristiwa, kita berbicara saat apa, ada saat pidato atau presentasi kah, penyambutan, atau bahkan perpisahan, sehingga kita bisa menyesuaikan. Jika kita akan berbicara, misalkan mohon maaf dalam konteks ada yang meninggal atau sedang berduka, tentu kita
usahakan memilih kata-kata yang santun, yang berempati, simpati, juga dengan ton suara yang lebih rendah ya. Kemudian juga tidak mengucapkan hal-hal yang dapat menyakiti yang sedang berduka. Sebaliknya misalkan kalau kita konteksnya yang lebih cheer up, yang lebih entertaining, disesuaikan juga. Oke, selanjutnya berdasarkan metode penyampaian. Nah, mungkin kalian juga sudah pernah belajar ya, ini ada teknik-teknik pidato yang familiar. Yang pertama ada impromptu, kemudian menggunakan catatan kecil, ada menggunakan hafalan, atau menggunakan naskah. Kalau impromptu di sini adalah tentu penyampaian secara mendadak. Tanpa rencana, kita ditunjuk untuk berbicara di depan suatu forum, ya, dengan berbagai alasan di balik itu ya. Tapi mungkin di garis bawahi adalah pasti dengan kita ditunjuk, tentu kita setidaknya memiliki kemampuan untuk menyampaikan sesuatu dalam situasi tersebut ya. Artinya jika kalian berada di posisi tersebut, tentu yang langsung kalian harus lakukan agar berbicara kalian efektif adalah yang pertamanya adalah materi. Ya, apapun yang lebih baik menyampaikan apa yang kalian pahami atau yang kalian kuasai ya, walaupun sedikit tapi kita kemas agar menjadi menarik dan efektif. Dibanding kita sudah tampil tapi kita memaksakan untuk membahas hal lain yang tidak kita kuasai, tentu itu menjadi tidak efektif apalagi di depan publik atau halayak umum. Tips selanjutnya, kalau impromptu, kalian bisa tekniknya bercerita, ya. Kenapa? Karena untuk mengisi waktu, misalkan, ya, kita bisa menyampaikan pengalaman dengan teknik bercerita. Karena itu bentuknya adalah kita tidak menghafal, tapi kita memberikan gambaran bahwa apa yang sudah kita lakukan atau yang pernah kita alami terkait topik tersebut, dan itu akan lebih mudah untuk kita berbicara ya, karena kita seperti bercerita. Oke, yang kedua, menggunakan catatan kecil, artinya diperbolehkan atau memungkinkan untuk membawa catatan kecil yang berisi bukan materi yang ditulis kecil-kecil, tapi poin-poin atau outline dari apa yang akan kita sampaikan. Selanjutnya yang berdasarkan hafalan, ya, tentu ini adalah ada naskah tapi dihafalkan sebelumnya. Ini perlu kemampuan khusus lainnya, yaitu menghafal. Ya, konteksnya mungkin yang mengikat ya, biasanya untuk suatu penilaian atau lomba kah ya, yang mana tentu kekurangannya sama kurang lebih dengan yang nomor 4 berdasarkan naskah, sehingga mereka terbatas untuk berinteraksi dengan audiensnya. Ya, keempat berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan membawa naskahnya. Dari semuanya ini, kalaupun konteksnya tatap muka, yang utama adalah nonverbal berupa kontak mata dengan audiens. Yang mana kalau bentuknya berdasarkan naskah, misalkan cenderung kita akan lebih sering melihat naskah. Nah, itu pun ada keterampilan khususnya ya, bagaimana kita bisa misalkan saat jeda, saat koma, atau saat titik, mata kita sesekali melihat kepada audiens agar mereka merasa terlibatkan dan merasa menjadi penerima dari proses penyampaian pesan kita. Oke, untuk selanjutnya berbicara efektif itu adalah mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, terutama mengkode materi ke dalam kata-kata lisan. Kalian ada materinya, ada topiknya, ada temanya, sudah dibuat PowerPoint-nya kah, atau sudah dibuat tulisannya kah, ya, tapi perlu disampaikan. Nah, itu bagaimana kemampuan untuk meramu yang tadinya tulisan atau materi ke dalam kata-kata lisan. Seperti saya sekarang, ini juga dimampukan keterampilan ya, agar maksudnya tetap sampai, tapi teknik berbicaranya pun dapat efektif. Poin selanjutnya, menyampaikan dengan benar dan sesuai tentu, dan juga mengembangkan empati terhadap pendengar. Ya,
sekali lagi, komunikasi tatap muka dirasa masih menjadi komunikasi yang paling efektif. Mengapa? Karena secara verbal maupun non-verbal kita dapat maksimal melihat kepada audiens kita. Salah satu fungsinya tentu ini untuk merasakan empati. Kan empati itu adalah bagaimana kita dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya, misalkan secara gestur kita tahu audiens kita mulai bosankah, mulai mengantuk, tidak fokus. Nah, artinya kita dapat melakukan suatu hal yang bersifat ice breaking agar mereka lebih dapat fokus kembali. Atau misalkan ya seperti komunikasi antar persona antara dua orang yang sudah dibahas sebelumnya juga, misalkan ketika ada teman kita yang sedang mengalami sesuatu hal kesedihan, ya kita bagaimana kita dapat berbicara, memilih pembicaraan yang efektif agar kita dapat berempati kepada teman kita tersebut. Oke, untuk selanjutnya teknik berbicara efektif. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bahasa, materinya, kemudian gaya berbicara, penampilan si komunikator tersebut, juga ada hubungan dengan pendengarnya, dan suasana yang dibangun. Bahasa ini kan yang utama ya, yang dipakai saat proses lisan maupun tulisan, sehingga efektivitasnya diperhatikan. Caranya adalah tentu semua poin ini dikaitkan dengan siapa lawan bicara kita, siapa pendengar, siapa audiens kita. Kalau kita sudah mengetahui hal tersebut, kita bisa memilihnya yang mana yang efektif. Bahasa, kalau kita cuma berbicara dengan teman kita, ya kita bisa pakai bahasa sehari-hari gitu ya, lebih informal tadi. Beda lagi misalkan kalau konteksnya kita berbicara depan umum, melakukan pidato atau saat ujian, sidang ya, presentasi, kalian pun harus mampu untuk memilah mana bahasa yang efektif, tata bahasa yang mana yang akan dipilih, yang formal, yang informal ya. Kemudian variasi kata-kata juga agar menarik, tidak terkesan monoton ya. Tipsnya mungkin bisa mencari sinonim kata tersebut sehingga tidak terkesan diulang-ulang. Yang kedua, materi. Ini adalah kurang lebih pesan kita ada di sini. Materi yang akan kita bawakan, topik yang akan kita bawakan, jadi harus sesuai, diminati, sesuai dengan kebutuhan atau keinginan si audiens kita. Mengapa? Karena si yang mendengarkan pun itu juga pasti ada motivasi di balik mendengarkan pembicaraan kita. Ya, gaya berbicara, pengucapan, non verbalnya, penampilan, gerak-gerik gitu ya. Kita juga sesuaikan. Misalkan kalau kita mau penyuluhan atau sosialisasi ke desa-desa, desa di terpencil misalkan ya, yang aksesnya sulit. Nah, kita harus tahu dulu siapa yang mau kita ajak bicara. Misalkan di sini masyarakatnya latar belakang pendidikannya minimal hanya sampai SD, sehingga kurang lancar untuk berbicara bahasa Indonesia ya, sehingga bisa dipilah komunikator yang memang memiliki kemampuan bahasa daerah tersebut ya. Atau misalkan kita jangan sampai menggunakan istilah-istilah yang sulit yang mana mereka tidak paham. Kita bisa ramu dengan menggunakan bahasa daerah mereka. Kemudian juga kita buat sederhana pengertiannya misalkan ya. Penampilan, kalau konteksnya komunikasi publik seperti berpidato, tentu kita menjadi pusat perhatian ya, di mana kita pun menyesuaikan penampilan kita. Kenapa? Karena penampilan pun termasuk ke dalam nonverbal, ada pesannya. Pun penampilan itu mendukung kredibilitas dari seorang komunikator. Ya, kalau formal dan acaranya penting, lalu kita datang hanya dengan kaos misalkan dan celana jeans, artinya diasumsikan atau ada pesannya bahwa dia bisa saja tidak menghargai acara tersebut, tidak menghargai siapa yang meminta untuk berbicara gitu ya. Tapi sebaliknya ketika situasinya settingannya formal, dia menghargai dengan menggunakan pakaian yang rapih pun misalkan ya, itu juga pesan tersendiri ya. Kemudian harus dijaga nonverbal seperti postur tubuh, gerak-gerik kita, karena kita tahu terutama di wajah ya,
mata kita harus eye contact dengan audiens, kemudian senyum kita seperti apa, tangan juga ya. Kalaupun tangan kita gerak gesturnya terlalu berlebihan pun itu akan mengganggu efektivitas komunikasi. Kemudian hubungan dengan pendengar atau audiens ya, melibatkan, menghargai, itu hal-hal yang mungkin luput dari sosok komunikator ya, karena di sini yang harus dipegang prinsipnya adalah kita sejajar antara komunikator dan komunikan. Bukan berarti kita berbicara di depan maka kita tidak menghargai siapa yang mendengarkan. Ya, hubungan ini dapat dibangun dengan seperti apa? Minimal tadi dengan eye contact. Ya, dengan kita menatap wajah mereka, melakukan nonverbal secara sesuai gitu ya, secara efektif, ataupun kalau secara sesuatu yang lebih atraktif, misalkan ada pertanyaan, interaksi ya, atau sesuatu yang ice breaking, membuat mereka sedikit humor, membuat mereka tertawa, apapun itu, untuk menjalin hubungan dengan pendengar. Yang terakhir adalah suasana pembicaraan. Tadi membangun keakraban sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan lingkungan di mana kita berbicara, itu dengan banyak hal yang bisa dilakukan ya. Yang utama adalah agar proses berbicara ini menjadi efektif dan pesan kita disampaikan dengan baik.